Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang tahun 2024. Kita memasuki segmen kedua yakni pendalaman visi dan juga misi. Nantinya akan ada panelis yang mengambil satu pertanyaan berupa subtema dan juga satu kode pertanyaan berupa huruf. Adapun subtema yang akan dibahas dalam segmen kali ini adalah yang pertama, reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan kapasitas dan kelembagaan desa, dan juga optimalisasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Subtema selanjutnya pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing Kabupaten Sumedang. Dan yang terakhir, afirmasi pada kearifan lokal, inklusivitas dan modal sosial masyarakat Sumedang. Baik. Untuk kesempatan pertama, saya akan... Ya, pertama kita persilakan dulu para pasangan calon untuk berdiri menempati podium. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Profesor Cecep Dermawan untuk mengambil satu kode pertanyaan dan juga kode subtema di fishbowl, silakan. Apakah kira-kira subtema yang akan kita tanyakan? Silakan dibacakan, Prof. Ya, apakah yang tertera di sana? Mohon kesediaan Bapak untuk membaca subtemanya. Pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing Kabupaten Sumedang. Baik. Ya, silakan ambil opsi pertanyaannya pada fishbowl sebelah kanan, Pak. Perlihatkan ke kamera, Bapak. Huruf apakah yang keluar? Huruf Huruf A. A. Huruf A betul. Baik. Subtema pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di Kabupaten Sumedang. Kode pertanyaan A masih tersegel dengan baik, kami akan bacakan. Ya, kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Waktu Anda 2 menit. Mohon disimak baik-baik, pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya, pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan. Bagaimana strategi Bapak Ibu jika nanti terpilih sebagai bupati, wakil bupati dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sumedang? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertama, saya coba menjawab dengan data terlebih dahulu. IPM Sumedang di 74 poin, kemudian usia harapan hidupnya di 75 tahun. Berkaitan dengan pengembangan SDM unggul ini, tentunya kita akan memperkuat diklat vokasi, BLK, kemudian kita akan terus memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan juga meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan peningkatan pendidikan, pertama tentunya harus ada peningkatan kapasitas bagi guru, kemudian pemerataan untuk infrastruktur sekolah, mulai di tingkat PAUD sampai tingkat SMP untuk kewenangan kabupaten, SMA provinsi dan universitas adalah nasional. Kemudian rata-rata sekolah tentunya menjadi indikator yang harus kita tingkatkan. Sumedang saat ini di 8,73 walaupun naik, tapi tentunya harus terus tingkatkan dengan pemerataan pendidikan, pemerataan guru, pembangunan ruang kelas baru, dan juga pemerataan infrastruktur lainnya. Untuk harapan lama sekolah, Sumedang di 13,01, berarti harapannya orang Sumedang ingin sekolahnya sampai kuliah atau tingkat 1. Untuk itulah program kami, Doni dan Fajar, layanan pendidikan yang merata adalah program unggulan kami, karena dengan pendidikanlah kita dapat pengetahuan, pengetahuan adalah senjata bagi kita untuk menggapai cita-cita. Program pendidikan dimulai dari masalah yang ada, yaitu pemerataan guru, tentunya guru yang berkualitas harus ada di berbagai pelosok Kabupaten Sumedang.
Dan kami pun terus menyediakan guru penggerak yang sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok di Kabupaten Sumedang. Waktu Anda selesai, terima kasih paslon nomor urut 2. Hadirin kami mohon tenang, terima kasih. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Bapak Firman Manan untuk mengambil undian pertanyaan pada fishbowl yang telah disediakan. Langsung diperlihatkan ke kamera, Bapak. Baik, apakah subtemanya? Ya, mohon dibacakan, Bapak. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Silakan diambil untuk undian amplopnya. Huruf B. B, baik. Kami akan ambilkan. Ya, mohon diperhatikan para paslon, ini amplopnya masih dalam kondisi disegel. Untuk subtema reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, amplop B, mohon disimak dengan baik pertanyaannya paslon nomor urut 3 karena akan kami bacakan hanya 1 kali tanpa diulang. Suara saya jelas, Bapak? Salah satu arah tujuan pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2045 adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif. Birokrasi pun harus lebih adaptif dan inovatif, bekerja secara efektif dan efisien. Pertanyaannya, bagaimana langkah Anda dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif dihubungkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sistematis berkelanjutan bersama seluruh instansi pemerintahan daerah di Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan visi Sumedang Mandala, maju, agamis, mandiri, adil, dan berkelanjutan. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pemerintahan kami nantinya akan fokus pada penguatan infrastruktur digital dan pelatihan digital bagi ASN. Tetapi bukan hanya membangun infrastruktur yang sifatnya digital, tapi yang paling tidak kalah pentingnya juga pembangunan akhlak juga memang harus dilakukan. Karena memang pada saat kita memiliki ilmu yang lebih, tidak didukung oleh akhlak yang nantinya akan berdampak terhadap kedisiplinan kita. Nah, ini kami yakini apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan juga menjadi harapan warga masyarakat Kabupaten Sumedang tidak akan dapat kita capai secara maksimal. Aparatur desa serta masyarakat luas agar dapat memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, diperlukan juga reformasi struktur untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel dan responsif dengan pelatihan manajerial bagi pemimpin daerah dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Integrasi program tematik dan peningkatan koordinasi antar instansi juga penting untuk menyelesaikan isu sosial seperti kemiskinan dan stunting. Kemudian pemerintahan kami nantinya akan memastikan akses informasi layanan publik luas melalui mall pelayanan publik atau MPP. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Cukup. Cukup, demikian jawaban dari paslon 3. Berikutnya kami beralih, ini pertanyaan untuk paslon 4. Kami mohon kesediaan Bapak Henry Dharmaputra untuk mengambil kode pertanyaan undian di fishbowl, subtema dan juga kode pertanyaan berupa huruf A atau B.
Baik, silakan dibacakan Pak. Optimalisasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Ya, silakan dipilih undian untuk amplopnya Bapak. Diperlihatkan ke kamera. B. Amplop Huruf B. B. Baik, minta tolong dibukakan. Amplop B untuk subtema optimalisasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Baik, pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali, mohon disimak dengan baik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 mensyaratkan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan. Salah satu aspek penting dalam pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan adalah adanya sumber daya manusia pelaksana pelayanan yang profesional dalam melakukan pelayanan terhadap kelompok rentan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk memastikan keberadaan sumber daya manusia pelaksana layanan yang profesional untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan di Kabupaten Sumedang? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama tentunya pelayanan publik itu semua berlaku sama. Walaupun ada perlakuan khusus ketika memang untuk kelompok-kelompok tertentu. Disabilitas, ibu hamil, orang yang sudah lanjut usia dan yang lain-lainnya. Maka perlu sebetulnya di setiap pelayanan publik itu memang ada tempat khusus dan loket khusus untuk mereka yang memerlukan perhatian khusus dan juga disiapkan sumber daya pelayannya harus ada. Tapi yang paling terpenting hari ini bukan hanya itu saja sebetulnya. Pelayanan harus berorientasi pada pelayanan publik maksimal dan nyaman dan puasnya masyarakat. Hari ini tidak begitu penting hari ini ada pelayanan 1 atap tapi pintunya terlalu banyak. Pusing-pusing juga. Hari ini aplikasi selalu dikedepankan padahal aplikasi metodologi hanya untuk membantu. Bukanlah segalanya ketika hari ini aplikasi dijadikan sasaran sehingga banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan pelayanan publik gara-gara tidak bisa mendownload aplikasi atau menggunakannya. Maka yang paling terpenting hari ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya pelayanan publik menjadi sesuatu yang harus terorientasi pada maksimalnya kepuasan dari pelayanan. Yang paling terpenting hari ini, beranikah ke depan pemerintah daerah ketika memberikan pelayanan itu satu, harus tempat yang terjangkau dan tempat yang mudah untuk semua masyarakat di Kabupaten Sumedang. Kami di visi misi ada bahwa pelayanan publik ke depan harus ada di kecamatan. Walaupun belum nyampe ke desa, tapi kecamatan mutlak harus. Yang kedua, harus jelas waktu penyelesaian administratif. Contoh, satu hal administratif untuk masyarakat KTP, berapa hari KTP harus selesai? Itu ada di peraturan daerah. Dan kalau tidak terpenuhi, maka otomatis pelayan publik yang tidak memenuhi harus dipunishment. Dan itu harus dilakukan sehingga terpuaskan masyarakat tentang pelayanan dari pemerintah. Masih ada waktu ingin menambahkan paslon nomor urut 4? Cukup. Cukup, waktu boleh dihentikan? Waktu dihentikan? Ya, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1, untuk itu kami mengundang Bapak Muhammad Fedriansyah untuk mengambil undian subtema dan pertanyaan pada fishbowl yang telah disediakan. Ya, diperlihatkan ke kamera Bapak. Baik, langsung dibaca saja. Pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Ya. Huruf B. Huruf B. Baik. Paslon nomor urut 1 mohon disimak dengan baik pertanyaannya karena hanya akan kami bacakan 1 kali tanpa diulang. Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan desa. Jelaskan strategi yang akan dilakukan oleh kandidat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, terutama pemberdayaan yang dapat mendorong inklusivitas dan kesetaraan gender di masyarakat Sumedang. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Terima kasih. Kami pasangan nomor urut 1 dalam menjawab pertanyaan ini, maka ada program-program tertentu. Pertama tadi khusus kepada pemberdayaan perempuan, kita akan menyediakan layanan bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dan juga kami akan memberikan secara kelembagaannya ADD akan kami tingkatkan dari 10% menjadi 12%, sehingga kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan atau PKK itu bisa dapat didanai. Selain itu kami juga akan memberdayakan KWT-KWT, sehingga di situ tidak hanya KWT itu tidak hanya untuk percontohan, akan tetapi lebih kepada mengoptimalkan lahan-lahan tidur sehingga berdaya secara ekonomi. Jadi di sini kita berikan intinya kita sebagai pemerintah daerah memberikan sarana kepada desa secara memberikan desentralisasi untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang perempuan dengan cara memberikan permodalan, memberikan fasilitas program-program yang akan meningkatkan derajat hidup masyarakat terutama perempuan di pedesaan. Lanjutkan. Untuk memajukan Sumedang perlu kita majukan dulu desanya. Sumedang bersinar perlu didorong desanya pun bersinar. Maka dari itu program-program yang akan kita lakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Jangan membebankan desa dengan anggaran tambahan. Waktunya habis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang tahun 2024. Usai jeda, kami masih akan kembali masih dengan pendalaman visi dan juga misi. Kami segera kembali. Saya berharap kepada bupati yang terpilih nanti supaya dapat mensejahterakan petani dan peternak yang ada di Kabupaten Sumedang. Harapan saya driver angkutan mudah-mudahan bisa membangun infrastruktur jalan, akses jalan supaya lancar. Dan mudah-mudahan amanah menjaga kepercayaan rakyat. Saya berharap kepada bupati yang terpilih agar bisa membantu kami memberikan bantuan modal dan pelatihan usaha agar kami dapat bersaing di era digital. Kami berharap siapapun bupati yang terpilih nanti dapat membangun infrastruktur pariwisata yang lebih memadai dan terjangkau. Juga melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pelayanan pariwisata sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebagai pemilih pemula, saya berharap bupati terpilih dapat meningkatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik lagi, terutama pada sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Kami berharap bupati terpilih nanti bisa menjadi pendengar aspirasi pemuda dan menciptakan lapangan kerja inklusif dan mendukung program-program keterampilan serta wirausaha bagi mahasiswa. Semoga pendidikan di Kabupaten Sumedang
semakin berkualitas dan merata, sarana prasarana digitalisasi memadai, serta kesejahteraan tenaga honorer ditingkatkan. Harapan-harapan tadi dapat terwujud jika Bapak Ibu teman pemilih memilih pemimpin yang tepat. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Sumedang 5 tahun yang akan datang. Pilkada Sumedang tahun 2024 aman, damai, menyenangkan.